Hai Silka, ini Mama. Mama mau bikin video buat kamu supaya nanti kalau kamu besar, kamu lihat ini, kamu bisa inget kejadian-kejadian waktu kamu kecil, dari waktu Mama hamil kamu sampai usia kamu 2 tahun. Nah, sekarang udah tanggal 1 Oktober 2020. Ini kan malam, kamu udah tidur sama Dede Harvey. Mama lagi di ruang depan. Kamu inget gak nih, Mama seneng banget nih pakai baju kayak gini. Baju nggak ganti-ganti dari sejak kamu lahir sampai Dede Harvey udah lahir, bajunya nggak ganti-ganti. Karena memang baju khusus menyusui ya. Nah, Mama mau bikin video untuk kamu. Ketika kamu dewasa, kamu bisa lihat dan kamu tahu kamu kecilnya kayak gimana. Kalau kamu sekarang udah umur berapa? Mama berharap kamu selalu sehat dan hidup kamu bahagia. Kalau Mama sekarang udah umur 27 tahun. Mama masih sehat, masih bisa urusin kamu sama Dede Harvey. Nah, bulan ini di tanggal 27 Oktober kamu tuh umurnya pas 2 tahun. Wah, gak kerasa ya kita sudah 2 tahun bersama-sama. Kalau Dede Harvey masih bulan ini berarti umurnya 4 bulan. Dan kita semua masih sehat walaupun kita hidup di tengah pandemi corona. Kamu inget gak? Kita di rumah aja dari bulan Maret kemarin sampai sekarang nih bulan Oktober, kita di rumah aja. Waktu pas Mama hamil kamu, Mama tuh taunya pas kamu udah 1,5 bulan ada di perut Mama. Waktu itu pagi-pagi Mama mau makan bakmi di Mangga Besar, jalan kaki. Itu rasanya tuh pusing, mual-mual gitu, dan makan bakminya juga nggak selera. Ya udah, Mama beli tespek kan. Habis makan bakmi itu Mama naik Gojek langsung pergi ke LTC nyusulin Papa karena kita berdua buka tokonya di LTC. Nah, Mama ngecek deh di toilet LTC, ternyata garisnya ada 2. Kamu ada di dalam perut Mama gitu. Mama nggak percaya apa ini beneran gitu ya, karena kan garisnya masih samar-samar. Mama kasih tahu dulu tuh ke Papa sama Grandma. Kalau Grandma Mama WhatsApp kan. Kalau ke Papa Mama kasih tahu secara langsung dan Papa senyum-senyum. Dia senang ada kamu gitu. Langsung deh kita berdua sore itu juga pergi ke dokter yang di Husada, Dokter Indri, buat memastikan kalau kamu memang benar ada di dalam perut Mama. Nah, waktu di USG gitu, kamu masih dalam bentuk kantong. Kantongnya tuh belum ada isinya karena masih kandungannya sangat muda. Ya udah, tapi dikasih vitamin kan, Mama minum vitamin supaya kamu tetap bisa bertumbuh dengan baik di dalam perut Mama. Karena dari kamu hari itu tahu ada di dalam perut Mama sampai ke 3 bulan, itu Mama tiap hari itu muntah-muntah terus, mual, makan apa muntah gitu. Parah banget, sampai mobilnya Popo sama Kungkung tuh pernah Mama muntahin. Telur sama jeruk bercampur menjadi satu. Ya, tapi kamu tetap sehat sih di dalam perut Mama. Cuma ada kejadian aneh yang waktu itu pas kamu 2 bulan di dalam perut Mama, kayaknya itu Mama tuh sampai kupingnya tuh budek. Bukan gara-gara kamu, tapi Mama tuh suka korek-korek kuping kan. Karena ngikutin Papa tuh suka korek-korek kuping pakai cotton buds gitu. Tapi korek kupingnya ini kali tuh bisa sampai bikin kuping Mama jadi numpuk kotoran banyak. Mama pergi ke dokter THT. Terus ternyata beberapa minggu kemudian masih budek lagi gitu. Jadi perginya ke dokter sampai 2 kali buat korekin kuping. Nah, kayak gitu. Pas waktu 3 bulan, Mama tuh udah mulai mikirin nama untuk bayi yang ada di dalam perut Mama. Mama sih nggak tahu bayinya cewek apa cowok kan, tapi Mama pengen nama yang unik. Misalnya kayak Afika, tadinya mau namainnya Afika karena artinya tuh anak Victor dan Verika. Atau
apalah gitu yang bisa dipenggal-penggal gitu menjadi suatu nama kan. Nah, ketemulah Silka Vika itu dari artinya hasil karya Victor Verica, karena dokternya tuh suka bilang, "Bu, ini hasil karyanya nih," gitu. Hasil karya mama dan papa kan. Disingkat jadi Silka Vika. Kalau Quincy-nya itu dari papa yang kasih. Udah deket-deket kamu mau lahir, papa baru kepikiran Quincy aja. Artinya Ratu Z. Apa itu Ratu Z? Ya, jadi nama kamu adalah Silka Vika Quincy. Semakin kamu besar, gerak kamu tuh lebih aktif di dalam perut mama. Kira-kira 5 bulan itu kamu udah sering nendang-nendang mama. Nah, mama udah suka mulai usap-usap perut, bacain kamu buku, dengerin kamu lagu, supaya kamu bisa berkembang dengan baik di dalam perut mama. Kamu inget nggak? Nggak berasa apa-apa kali ya? Iya. Nah, waktu pas 7 bulan di USG baru ketahuan kamu tuh ternyata cewek. Nah, pas banget tuh namanya Silka Vika. Kira-kira waktu 9 bulan kamu tuh ternyata kata dokter nggak turun panggul, nggak tahu kenapa, mungkin panggulnya kekecilan atau gimana kan. Tapi mama tetap mau lahirannya normal supaya pemulihannya lebih cepat. Cuma karena belum turun panggul gitu, terus kamu di dalam perut mama plasentanya udah nggak bagus. Jadi mama khawatir juga sih, daripada nunda terlalu lama kan, memaksakan untuk normal dan takutnya kenapa-napa. Jadi mama ngikutin saran dokter untuk induksi dulu. Jadi itu kayaknya USG-nya terakhir kan hari Rabu atau hari Kamis gitu kan. Dokter bilang plasentanya udah nggak bagus. Sabtunya mama memutuskan untuk ke rumah sakit, coba induksi pagi-pagi banget gitu ke rumah sakit. Ya siapa tahu kalau misalkan udah diinduksi gitu, mama mules, kamu langsung turun panggul dan kita bisa lahiran secara normal. Tapi ternyata dari pagi diinduksi, itu sore itu cuma kayak keluar bercak darah aja. Ya memang itu awal-awal tanda kelahiran sih, cuma tapi nggak ada pembukaan sama sekali, satu pun kayaknya nggak. Ya udah, akhirnya mama memutuskan untuk hari itu juga disesar. Jadi jam 6 sore itu masuk ke ruang operasi. Mama udah siap-siap masuk ke ruang operasi. Sebelumnya dites dulu kan alergi. Kalau sesar gitu kan masih pakai obat, jadi harus dites alergi di tangan sebelah sini. Nah itu di tesnya itu tuh sakit banget karena disuntikin jarumnya di permukaan kulit. Mama tuh sampai nangis tahu, mama tuh takut karena kan mama belum pernah kan masuk rumah sakit, apalagi sampai operasi gitu. Mama tuh ngerasa kok mereka tuh giniin mama gitu. Terus kenapa mama mau hamil kalau mama tuh takut untuk melahirkan gitu. Mama sampai kepikiran gitu. Cuma tapi nggak ada cara lain untuk mengeluarkan kamu dari dalam perut mama karena nggak bisa normal. Ya udah, akhirnya mama pasrah kan, berharap semuanya sih baik-baik aja. Toh juga cuma 15 menit kamu udah keluar gitu. Jadi 15 menit itu maksudnya dari suntik anestesi sampai kamu keluar dari perut mama itu waktunya cuma sebentar. Ya udah ya, mama tetap berpikiran positif lah. Pokoknya mama mau ketemu kamu, melihat kamu sehat. Mama dibawa ke ruang operasi itu sendirian karena tidak ada yang boleh mendampingi. Ya udah, mama ngikutin semua prosedurnya, di anestesi gitu kan, disuruh duduk. Itu rasanya tuh dingin di ruang operasi karena memang benar-benar harus steril ya, dan baju pun juga cuma sehelai doang yang kayak baju operasi gitu. Disuruh duduk dan tulang belakangnya itu dicari-cari supaya ditusuk sama jarum yang kecil. Itu rasanya tuh bener-bener ngagetin dan sakit gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena dokternya bilang nggak boleh bergerak. Kalau bergerak harus diulang lagi. Mama nggak mau. Pokoknya mama tahanin itu sampai kaki mama kesemutan. Habis itu nggak berasa apa-apa lagi. Setelah itu ya udah, mama tiduran, dipasangin alat-alat segala macam di tangan, pakai selang infus, cuma bisa ngelihat ke atas doang, lampu di ruang operasi.
Nggak lama kemudian dokter anestesinya ngebantu ngedorong kamu keluar dari perut mama. Jadi mesti didorong gitu. Rasanya seperti kayak perut mama tuh diudak-udak gitu kan sama dokter. Akhirnya kamu keluar, nggak lama terus oe gitu. Kamu dibawa ke sebelah mama gitu, dibersihin. Mama lihat dari jauh, walaupun mama nggak kelihatan, mata mama nggak pakai softland, burem-burem gitu, tapi kelihatan ada bayi di sana yang lagi nangis gitu dengan tangan jengker-jengker gitu. Terus dibersihin pakai kayak selang penghisap udara gitu supaya kamu bersih darah-darahnya. Mama lihat sih sekilas, cuma maksudnya nggak bisa lihat terus-terusan karena ya susah lah kalau lagi operasi gitu, tangan aja udah harus diletakkan gitu. Terus juga aduh pusing dengan obat, kena obat anestesinya juga bikin pusing gitu. Cuma mama tuh seneng banget waktu pas lihat kamu lahir gitu. Waduh, rasanya tuh terharu sekali. Ternyata yang selama ini ada di dalam perut mama tuh itu bergerak-gerak, hidup gitu. Terus ditempelin sama susternya, nih bu anaknya, kiss ya. Terus mama kiss, tempelin ke pipi mama gitu. Pipi kamu rasanya hangat, halus sekali. Cuma abis itu udah langsung dibawa lagi sama susternya karena ruang operasi itu dingin, nggak bisa lama-lama ada di ruang operasi. Kamu mungkin ketemu kali sama papa, sama Gren, mama Kungkung, Popo di luar. Kamu langsung dimasukin ke ruang inkubator katanya supaya diobservasi kamu tuh oke nggak gitu kan. Habis mama selesai operasi juga mama langsung dinaikin ke ruang rawat inap. Nah semalam itu mama nggak bisa tidur, sakit banget rasanya, nyut-nyutan gitu kan. Terus sambil mikirin, tadi muka kamu kayak gimana ya, mirip siapa ya. Terus mama buka WA aja, WhatsAppan sama papa. Terus dikasih lihat fotonya kamu lagi di inkubator, lagi nangis, tangannya jengker-jengker gitu. Aduh kesian banget, sampai kayak aus banget gitu kan. Tapi memang prosedurnya sebegitu, nggak boleh diapa-apain dulu gitu. Ya udah mama cuma bisa ngeliatin dari foto, ini mirip siapa, hidungnya, matanya gitu kan. Kayak amazing banget gitu. Ih, gede juga ya. Perasaan kayaknya perut mama waktu itu gak gede-gede banget gitu. Cuma mama bahagia sih, kamu tuh udah bisa lahir, gak ada kekurangan satu apapun juga, semuanya normal, sehat. Besokannya itu kan kemarin waktu lahir kan hari Sabtu, besokannya hari Minggu, kamu pagi-pagi udah dibawa sama suster, udah dimandiin bersih, dibawa ke kamar mama. Aduh rasanya seneng banget ngeliat bayi gitu kan, kecil gitu udah bersih, kamu lagi tidur pas dibawa. Rasanya tuh kayak aduh imut-imut banget. Terus mama pegangin, pelukin di tangan mama gitu. Enggak di tangan, ditaruh dong di sebelah. Karena waktu itu belum bisa, mama masih harus tiduran kan. Ditaruh di sebelah. Ih, mama foto-foto, imut banget. Cuma abis itu kamu tuh lebih sering nangis gitu. Nggak tahu nangisnya kenapa, mungkin haus karena mama tuh asinya tuh belum terlalu banyak, jadi setiap kali disusuin juga terus-terusan nangis gitu. Aduh mama sampai stres tahu, nggak tega. Nah hari Seninnya, jadi 2 hari setelah kelahiran kamu, malamnya itu tuh kamu katanya tuh udah dehidrasi. Mama tuh nggak tega sih, dokter nggak nyariin apa-apa, cuma susternya yang bilang ini harus dikasih susu formula karena ASI mama nggak keluar, daripada anaknya dehidrasi kenapa-napa kan. Ya udah mama juga nggak tega, mama tanda tangan untuk kasih kamu susu formula. Jadi sejak saat itu kamu udah minum susu formula. Pas pulang pun ke rumah kamu juga kayak gitu, setiap kali ditaro nangis. Jadi mama selalu gendongin kamu di dekat gini sambil mama nenenin. Karena kalau ditaro tuh nangis, jadi kayak nggak selesai nyusunya gitu. Terus kadang mama harus goyang-goyang sambil berdiri kayak gitu tuh seharian. Bisa bener-bener baru pertama kali lahir tuh 24 jam tuh kayak terus di dekat mama, bahkan sampai malam pun juga kayak begitu. Aduh parah banget deh. Cuma mama udah tetap kasih susu formula sih supaya kamu lebih kenyang. Kalau misalnya nyusu mungkin kan ASI mama belum terlalu banyak, jadi tetap pakai susu formula gitu. Di 3 minggu, mama tuh sudah mulai berpikir kayaknya
harusnya tuh kamu tuh full ASI gitu, karena kan orang lain aja bisa, kenapa mama nggak bisa? Udah lahiran normal nggak bisa, terus mama tuh nggak mau sampai kamu tuh minum susu formula. Sebenarnya mama tuh pengennya kamu full ASI. Cuma caranya gimana? Karena mama kan nggak ngerti, mama kan masih baru kan. Siapa nih yang bisa bantuin mama? Terus mama cari-cari referensi ke Google, terus tanya juga ke dokter yang lahirin kamu. Ada nggak dokter tuh yang bisa bantu mama supaya kasih kamu ASI full? Nah, katanya harus datang ke dokter laktasi. Dan dokter laktasi itu cuma ada di rumah sakit tertentu. Referensinya itu adalah ke rumah sakit yang di Senen gitu. Nah, ya udah mama ke dokter laktasi yang di sana. Cuma udah diajarin kan di sana panjang lebar segala macem, bahayanya pakai susu formula dan keuntungannya pakai ASI itu apa. Dia praktekin caranya di sana. Kamu juga dibawa waktu itu cara menyusui yang benar kayak gimana, kita belajar lagi dari awal. Cuma tetep pas pulang tuh kayak udah ketergantungan sama susu formula. Nggak bisa itu kayaknya pas kamu nangis tuh rasanya di dalam pikiran mama, aduh ini nggak kenyang nih, harus pakai susu formula. Udah kayak gitu. Dikit-dikit masih susu formula, padahal dokter laktasinya bilang nggak boleh nggak boleh susu sapi. Harus belajar nyusu lagi supaya minumnya kamu lebih banyak, jadi produksinya pun juga bertambah gitu. Tapi tetap nggak bisa. Terus gak lama, mungkin beberapa hari kemudian kamu tuh parah banget nangisnya, kayak bener-bener gak berhenti dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Kayak gitu terus sampai usia kamu 6 minggu. Jadi dari 3 minggu setiap hari nangis selama 3 jam setiap malam sampai usia kamu 6 minggu kamu kayak gitu terus. Bayangin ya, luar biasanya kamu menangis. Mama tuh sampai takut tau menghadapi malam. Mama tuh udah berpikir, aduh udah mau malam lagi nih, pasti kamu akan nangis lagi nih. Nangisnya tuh bener-bener yang menggetarkan hati mama, sampai papa juga harus gendong. Terus kamu ditumpang tangan sama kungkung gara-gara, maksudnya ini kenapa bisa sampai nangis begitu, nggak berhenti-berhenti, mungkin ada sesuatu yang salah sampai kayak begitu. Terus baru ketahuannya ternyata kamu tuh alergi susu sapi. Waktu pas mama kontrol bulanan ke dokter, nah ciri-cirinya tuh kamu suka nangis 3 jam setiap hari, itu selama berminggu-minggu. Terus kamu ada kayak kulit kering di dahi, alis gitu, tanda-tanda bayi yang alergi susu sapi. Jadi disarankan untuk mengganti susu formulanya ke yang untuk alergi. Mama juga udah beli, harga lebih mahal daripada susu yang biasanya itu. Tapi ternyata waktu kamu dicobain susu yang hypoallergenic itu, rasanya tuh kamu nggak suka, karena memang bener-bener mama cobain tuh rasanya tuh kayak creamy banget, rada kayak taste-nya tuh overtaste gitu. Mungkin kamu gak suka, sampai lidah kamu pun juga putih habis minum susu itu. Nah, cuma dokternya tetap nyemangatin mama supaya ASI full aja, karena mama tuh sebenarnya ASInya udah keluar, tapi mama nggak mau full, nggak berani full gitu. Jadi dia semangatin mama juga, mendingan full ASI aja. Karena tuh juga kalau malam sebenarnya kita bisa tetap menyusu, kamu samping-sampingan sama mama gitu, jadi nggak terlalu capek untuk ngegendongin kamu, diajarin kayak gitu. Ya udah mama coba dari sejak saat itu, karena nggak ada pilihan lain, udah dicoba susu hypoallergenic kamu nggak suka, ya susu yang biasa pun itu membuat kamu jadi alergi kan. Ya satu-satunya cuma yang terbaik adalah minum susu mama gitu. Mama paksain kamu untuk full ASI. Bisa ternyata. Kamu bisa lepas dari susu formula. Mama tuh kan masih baru, dan kamu tuh anak pertama adalah guru terbaik mama. Kalau sampai Dede Harvey bisa full ASI, itu adalah berkat kamu, karena kamu yang mengajarkan mama untuk menyusui dengan baik gitu. Pas kamu 2 bulan,
Kamu udah dibawa ke Malang sama papa, sama mama, sama Inita, ada Cece Kesi, sama Grandma juga. Kita pergi ke Malang, ke Jatim Parknya. Kamu inget nggak? Pasti kamu nggak inget deh, karena kamu waktu itu benar-benar kecil banget. Terus kita pergi ke Tawangmangu, itu dengan keadaan kamu masih di bedong. Jadi ngebawa bayi yang di bedong itu ke tempat kayak wisatanya di Tawangmangu gitu, sampai orang-orang tuh pada ngeliatin itu bayinya masih di bedong. Gede banget itu di bedong dari kepala sampai ujung kaki gitu, karena kan daerahnya dingin kan. Tapi kamu hebat sih bisa pergi sejauh itu. Kita naik mobil loh waktu itu. Kamu nggak ada mabok atau apa, cuma pulangnya sih kamu ada masuk angin. Ya itu mah biasa lah, masuk angin. Kamu nggak pup itu sampai 5 hari habis pulang dari Malang. Ya, mama sama papa panik bawa kamu ke dokter waktu kamu nggak pup selama 5 hari. Padahal sih sebenarnya nggak kenapa-napa. Nah, 6 bulan waktu kamu mulai makan, nah itu dia. Kamu sih oke sih, makannya mau pinter, selalu habis. Sampai usia kamu 8 bulan itu oke makannya. Tapi lebih daripada itu, kamu tuh udah mulai bosen makan, udah gak mau makan, berat badan kamu makin menurun. Aduh, mama sampai stres tau. Kayak mikirin banget, nih kayak ada suatu hal yang salah, mungkin makanan yang mama bikin ini gak enak apa kayak gimana. Mama mesti ke dokter. Tiap bulan mama ke dokter nanyain, beda-beda dokter tuh. Dokter yang di Menteng, dokternya bukan cuma satu lagi, ada 2 dokter yang mama tanyain. Dokter gizi juga khusus anak. Sampai kamu tuh mama bawa ke biomedika supaya kamu dicek darahnya, takutnya ada TB, karena biasanya tuh bayi-bayi yang gak doyan makan tuh ada indikasi dia terkena TB. Dites darahnya terus kamu nangis-nangisan kayak gitu. Aduh ya sakit lah ya, masa bayi diambil darahnya gitu kan, sakit. Terus kamu juga dites urin, ada kayak infeksi atau enggak gitu kan. Aduh parah banget deh, mama stres sampai gitu. Soalnya hasilnya sih oke-oke aja. Itu cuma mama aja yang berpikiran nggak positif gitu, karena memang kan bayi sebenarnya ada masanya ya kamu bosan makan gitu, padahal kamu sebenarnya sehat-sehat aja. Cuma mamanya yang nggak tahu tuh waktu itu mama benar-benar stres gitu, mikirin banget sampai cari-cari dokter. Hobi banget mama bawa kamu ke dokter setiap bulan cuma buat nanyain makannya nih kenapa gitu kan. Cuma setelah 13 bulan mama udah rilis itu semua. Mama sudah bisa menerima kamu tuh memang kurus ya, nggak apa-apa, yang penting kamu sehat gitu. Malah gantian sih papa yang lebih kayak khawatir gitu. Cuma mama udah nggak pikirin lagi. Kamu sehat, itu yang terpenting. Terus 14 bulan kamu dibawa ke Bali. Itu tepatnya tuh Desember, akhir tahun. Kamu dibawa pergi ke Bali naik mobil lagi sama mama, papa, Ioli, Nico Denny, sama Cece Kesi, sama anak-anaknya Iolin. Mungkin kamu nggak inget ya? Iya, karena jarang si Iolin kesini. Jadi kita semua pergi semobil, pergi ke Bali, main-main di sana, ke pantai yang super panas, tapi hotelnya enak. Terus kita dari sana pulang, mampir dulu ke Jawa Timur, ke Safari Prigen, lihat binatang-binatang. Kamu inget nggak? Pasti kamu nggak inget lah. Ya makanya mama ceritain kan, supaya kamu inget. Nanti lihat aja ya. Ada kok uploadannya di Instagram. Oh ya, waktu pas kamu ke Bali tuh kan kita kan ada pergi ke Clinking Beach gitu. Apa sih nama pulaunya tuh ya? Naik kapal. Jadi dari Bali tuh harus naik kapal dulu 1,5 jam lah naik kapal gitu ke pulau yang kecilnya. Itu sepanjang naik kapal tuh kamu nangis-nangisan, ya ampun, kayak ngejer gitu loh. 30 menit kamu nangis gak berhenti-berhenti sampai orang lain tuh bingung gitu. Mama juga jadi gak enak karena kamu pengennya nenen, tapi mama gak bisa nenen karena mama pakai bajunya baju pantai, bukan baju biasa yang ini gitu. Aduh kesian banget sih. Terus 15 bulan kamu tuh disapi karena mama tuh sebenarnya udah tahu kamu
udah tahu ada Dede Harvey dalam perut mama, tapi mama masih tahan-tahanin untuk tetap nenenin kamu. Tapi beberapa dokter sih bilang katanya itu nggak bagus kalau udah punya baby di dalam perut, tapi yang kakaknya masih tetap nenen. Jadi mama disarankan untuk menyetop kamu nenen. Lagian kamu kan juga makannya nggak bener tuh. Ya udah mama stopin aja. Aduh, drama banget deh. Sebelumnya sih memang mama udah sounding ya beberapa minggu sebelumnya. Jadi mama udah bilangin ke kamu udah besar, minum susu botol kayak gitu. Terus mama ngomongin, ya drama sih 2 hari aja sih, nggak lama-lama. Kamu nangisan gitu, aduh kesian banget deh, pengen nenen. Cuma mama tegar, tetap nggak boleh nenen. Ya pada akhirnya ya udah, kamu bisa lepas, kamu bisa tidur sendiri, malam kamu nggak pernah bangun lagi sampai pagi, jauh lebih pinter gitu kan. Kalau dikasih lihat lagi gitu masnya suruh nenen gitu, kamu udah yang kayak ketawa-ketawa gitu sih, udah nggak mau lagi. 17 bulan, jadi bulan Maret 2020 itu corona baru masuk ke Indonesia. Ada kasus pertama ya di Jakarta. Jadi kita udah hidup di tengah pandemi, sampai sekarang pun masih. Kita nggak bisa keluar lagi bebas kayak dulu. Jadi kalau sebelum ada corona, kita sering pergi ke mall sama papa, sama grandma gitu kan. Kamu main-main di playground. Nah kalau setelah ada pandemi gini, ada pandemi corona, kamu udah nggak bisa main ke mall lagi, kamu di rumah aja. Kita cuma bisa keluar dengan mobil, mau jalan-jalan ke Bogor naik mobil. Benar-benar udah nggak pernah ke mall lagi gitu karena kita takut. Oke sih, kamu main-main aja di rumah, kamu mainannya banyak gitu, dan sebanyak apapun mainan kamu tetap bosen. Tapi kita yang terpenting adalah sehat gitu. Jadi mama berharap sih pandemi ini segera berakhir ya. Karena kasihan banget Dede Harvey tuh sampai dari lahir sampai sekarang nggak pernah dibawa ke mall. Semoga ini semua berakhir, kita bisa keluar, bisa sehat, menjalani hidup seperti dulu lagi. Nah waktu Dede lahir, Dede kan lahir bulan Juni. Kamu kayaknya sih senang sih, kamu sayang sama Dede, kamu suka kiss-kiss Dede. Dari dalam perut mami pun kamu juga udah mulai kiss perut mama gitu, tahu di dalamnya ada Dede. Cuma kamu makin lama makin iseng sama Dede. Dede suka kamu nangisin, kayak ngekissnya kayak dijilat gitu kan, sampai Dedenya nggak betah. Terus kalau Dede lagi tidur kamu suka gangguin. Kamu inget nggak? Kamu tuh iseng banget tahu, sampai Dede nangis gitu kan. Ya tapi kamu sebenarnya sayang kan sama Dede. Nah tipe bayi dari lahir sampai kamu gede, kamu tipe bayi yang suka nangis, lebih sering nangis daripada kamu tidur. Dan tipe bayi yang kayak cranky gitu loh, kayak suka panik, apa-apa nangis gitu kan. Kamu lapar nangis, bosan nangis, pipis nangis, kaget nangis, kedinginan nangis. Malah kadang-kadang mama tuh nggak tahu kamu tuh nangis gara-gara apa. Udah digantiin baju, disusuin, dipakai susu formula juga. Iyalah, secara kamu belum bisa ngomong. Dipakai bawang merah. Aduh, kamu tuh baunya sampai kayak bau Indomie gitu. Suka ngebingungin gitu nangisnya kamu. Mama tuh sampai punya ayunan gantung loh buat kamu di sini sama di Alsut. Jadi setiap kali kamu nangis itu mama gantungnya mama tepok gitu. Gara-gara capek ngegendongin kamu, kalau nangis kan harus digendong kan. Terus juga di mobil kamu sering nangis. Kayak kamu tuh nggak suka naik mobil gitu, nggak enjoy. Mama tuh sampai deg-degan tau kalau bawa kamu naik mobil. Karena juga kalau di dalam mobil gitu kan nangisnya tuh bener-bener stereo suaranya. Bikin papa jadi nggak konsen. Kalau dibawa ke mall juga sering nangis. Jadi kayak kamu tuh sedikit-sedikit tuh panikan. Kayak mama kali ya, mama kan juga suka panik tuh. Mungkin kamu nurun kayak mama kali ya. Jadi kalau ke mall tuh rasanya tuh hati tuh
takut banget gitu karena ntar orang-orang ngeliatin lagi waktu kamu lagi nangis kan, mama nggak bisa diemin, bener-bener ada perasaan seperti itu. Mama tuh takut kalau bawa kamu ke tempat umum, naik ke busway kayak gitu-gitu tuh takut, pengen rasanya tuh cepet-cepet nyampe aja gitu, cepet-cepet pulang karena takut kamu nangis. Dan memang beneran sih kamu nangis, bukan cuma ketakutan mama doang. Terus kamu tuh waktu pas bayi kamu dibedong 3 bulan 30 hari ya, bener-bener nggak bisa lepas bedong. Biasanya kalau bayi-bayi yang lain tuh 2 minggu aja tuh udah nggak dibedong, cuma kamu tuh sampai 3 bulan lebih. Ya karena gitu, kamu tuh tidurnya nggak bisa diem, tangan kamu pasti bakal geter-geter gitu kalau nggak dibedong. Terus kamu tipe baby yang maunya digendong, tidur digendong, lagi melek digendong, lagi nangis digendong. Pokoknya kalau ditaro menyentuh tanah itu langsung nangis kayak gitu. Sampai kamu udah bisa jalan sendiri udah mulai deh nggak digendong-gendong lagi. Terus kamu adalah tipe baby yang tidak bisa tidur sendiri. Jadi tidur itu harus digendong, kalau nggak nenenin baru bisa tidur. Itu pun juga kalau misalkan kamu ngerasa ditaro, kamu bangun lagi. Terus kalau kamu ngerasa neneknya dilepas, kamu langsung bangun lagi kayak gitu. Jarang banget selama kamu masih nenen itu, kayaknya tuh cuma hitungan jari doang kamu bisa tidur sendiri gitu. Mungkin 3 kali atau 5 kali gitu dari kamu lahir sampai kamu bisa lepas nenen kayak gitu. Terus kamu tipe baby yang kalau main tuh harusnya ditemenin. Jadi kalau kamu dilepasin sendiri, ini sampai kamu usia mau 2 tahun nih, dilepasin main sendiri, kamu tuh pasti bakalan buyar lagi, nggak bisa fokus gitu kalau nggak ditemenin. Tapi kamu juga suka senyum, kamu tuh dari kecil tuh ramah tahu. Kalau misalnya dibawa ke mall, orang-orang di mall tuh suka ngeliatin kamu kayak misalnya, ih lucu banget gitu babynya, suka pada muji-muji. Sampai kamu gede aja papa bilang kamu tuh senyumnya tuh manis. Apalagi kalau pas kamu udah ada giginya rapi, katanya putih, tapi nggak suka sikat gigi, sampai giginya kuning-kuning gitu, bau. Terus kamu tipe baby yang suka iseng, bener-bener iseng, sampai kamu tuh suka ngomong iseng gitu. Kalau bisa ngisengin orang tuh langsung ketawa-ketawa gitu. Itu menyejukkan hati mama sih. Maksudnya kalau mama lagi kesel sama kamu tapi kamu iseng kayak gitu, kayak rasanya tuh aduh, ya senang gitu loh. Yang tadinya mau marah gitu kan, jadi nggak jadi marah gitu. Ya, kamu termasuk bayi yang ceria juga walaupun kamu suka menangis. Nih yang menghangatkan hati mama ya, kalau kamu tuh lagi manggil-manggil mama, suka manggil-manggil mama. Kadang tuh suka manggil mama, dikit-dikit mama, apa-apa mama, makan sama mama, tidur sama mama. Ingat nggak manggil-manggil mama? Kamu tuh suka manja gitu, jadi mama ya seneng juga sih. Harapan mama sih kamu kalau sudah besar kamu jadi anak yang baik ya, jadi anak yang pinter, tetap sehat. Apapun yang kamu kerjakan, kamu bisa berhasil. Terus hidup kamu bisa jadi berkat buat orang lain ya, dan bisa membanggakan mama dan papa. Ya, udah itu aja videonya. Mama udah mau tidur ya, ngantuk. Dadah.